Hai semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa kayak pengen marah banget, kayak udah gak ketahan? Entah itu karena temen yang ngomongnya nyelekit, orang rumah yang nyebelin, atau sekadar hal kecil kayak orang nyalip di jalan pas kita buru-buru. Rasanya tuh kayak udah di ujung tanduk. Kepala panas, dada sesak, tangan kadang gemetaran. Tapi anehnya, setelah semua itu lewat, kita malah nyesel. Kenapa tadi harus ngomong kasar? Kenapa tadi harus banting pintu? Kenapa tadi nggak bisa sabar dikit aja? Nah, itu dia yang mau saya ajak obrolin hari ini. Bukan karena saya paling sabar atau udah kayak Biksu Zen yang nggak pernah marah. Bukan, tapi karena saya juga ngerasa kemarahan itu sering banget ngasih kita efek domino yang nggak kita sadari. Satu ledakan kecil bisa ngehancurin kepercayaan orang. Satu kata tajam bisa bikin hubungan renggang. Dan kadang kita nggak sadar betapa murahnya kita kasih kuasa ke orang lain buat ngatur emosi kita. Jadi gini, bayangin otak kita kayak tombol remote. Ada tombol play, pause, dan fast forward. Kebanyakan dari kita tuh kalau marah langsung fast forward. Nggak pakai mikir. Nggak sempat tarik napas, langsung main hantam. Padahal salah satu teknik kuno yang bahkan diajarkan sejak ribuan tahun lalu oleh para filsuf stoik, biksu Tibet, sampai psikolog modern sekarang, itu sederhana banget. Kasih jarak antara stimulus dan respons. Nah, teknik ini disebut response gap, atau kalau bahasa gampangnya, jeda sebelum reaksi. Jeda ini sesimpel tarik napas. Iya, cuma satu napas. Tapi efeknya gila banget. Karena di jeda itulah kita punya kuasa buat milih. Milih buat ngomong atau diam. Milih buat ngerespon dengan dingin atau dengan meledak. Dan yang menarik, bukan cuma soal supaya nggak malu habis marah, tapi soal ngelatih kontrol diri. Karena orang yang kuat itu bukan yang bisa ngalahin orang lain, tapi yang bisa ngalahin dirinya sendiri. Termasuk nafsu buat marah. Kadang orang bilang, saya ini orangnya temperamen, udah dari kecil begini. Tapi sebenarnya, itu cuma kebiasaan yang dibentuk, bukan bawaan lahir. Emosi itu bisa dilatih. Sama kayak otot. Kalau kita latih setiap hari buat sabar, buat tahan diri, lama-lama kita punya refleks baru yang nggak langsung meledak. Kita jadi bisa ngerem. Dan kalian tahu, rem itu penting banget, karena hidup tuh bukan soal siapa yang paling cepat ngerespon, tapi siapa yang paling bijak ngelihat situasi. Ada satu pengalaman pribadi yang mungkin kalian juga relate. Pernah waktu itu saya lagi capek banget, macet panjang, kerjaan numpuk, dan di rumah malah berantakan. Pas sampai rumah, ada satu hal kecil, kayak air tumpah atau remote TV hilang, langsung bikin saya naik pitam, dan saya ngomel. Keras, nggak mikir. Setelahnya, rasa sesal muncul. Rasanya pengen waktu diputar ulang. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Emosi udah telanjur keluar dan nggak semua orang bisa cepat lupa. Sejak itu, saya mulai belajar. Nggak langsung jago, tapi pelan-pelan. Tiap kali mulai ngerasa panas, saya tarik napas dulu. 5 detik. Kadang cuma 3 detik. Tapi itu udah cukup buat ngelawan reaksi pertama saya. Karena biasanya reaksi pertama itu refleks, bukan kesadaran. Dan dari situlah saya sadar, marah itu sebenarnya pilihan, bukan kewajiban. Dan lucunya, semakin sering kita milih buat diem atau nunda respon, makin kuat mental kita. Kenapa kita bisa latihan kayak gini? Karena otak kita punya bagian yang namanya prefrontal cortex. Bagian yang mikir, ngerencanain, dan kontrol diri. Sementara bagian yang bikin kita meledak tuh namanya amigdala, yang kerja cepat, refleks, kayak alarm bahaya. Nah, kalau kita langsung reaktif, itu artinya kita biarin amigdala ambil alih. Tapi kalau kita tarik napas, kasih jeda, kita kasih waktu buat prefrontal cortex mikir. Ini bukan teori doang. Ini hasil riset ilmiah yang udah banyak dibahas di psikologi modern. Dan buat kalian yang ngerasa
Saya tuh gampang marah karena hidup saya berat. Saya paham. Saya ngerti. Hidup memang kadang nggak adil. Tapi justru karena berat, kita harus makin jago ngatur emosi. Karena dunia nggak bakal selalu ngasih kita kenyamanan. Tapi kita bisa milih, mau tetap waras atau ikut tenggelam. Coba deh pikirin, berapa kali dalam seminggu kalian marah? Dan setelahnya, apakah itu menyelesaikan masalah atau malah nambahin luka? Kadang, marah itu kayak api kecil di dapur. Kalau dijaga, bisa bantu masak. Tapi kalau dibiarkan, bisa bakar rumah. Dan saya tahu, kita hidup di zaman yang segalanya cepat. Notifikasi masuk tiap menit. Komentar netizen yang nyakitin. Deadline yang mepet. Orang yang bawa motornya ugal-ugalan. Semua bisa bikin kita terpancing. Tapi ingat, makin cepat dunia di luar, makin kita perlu melambat di dalam. Karena ketenangan itu bukan berarti kita lemah, tapi karena kita sadar ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar menang argumen. Kadang, diam itu bukan kalah, tapi bentuk pengendalian. Kadang, senyum saat disalahpahami itu bukan bodoh, tapi bukti kalau kita nggak gampang goyah. Dan kadang, tarik napas sebelum marah itu bukan tanda takut, tapi tanda bijak. Saya tahu ini nggak mudah. Kadang kita udah niat tenang, tapi orang lain makin nyulut emosi. Tapi justru disitulah ujiannya. Karena nggak semua hal perlu dibalas. Nggak semua komentar perlu dijawab. Nggak semua konflik harus kita menangkan. Kadang, yang perlu kita menangkan adalah diri kita sendiri. Dan buat kalian yang mau mulai latihan ini, coba mulai dari hal kecil. Besok pagi, saat kalian lagi kesel karena telat bangun atau jalanan macet, tarik napas. Hitung 1-5 dalam hati. Tahan, lalu hembuskan. Rasakan. Di situ kalian lagi ngambil alih kontrol dari emosi kalian. Kalian lagi ngasih sinyal ke otak, "Hey, gue yang pegang kendali di sini." Ulangi itu tiap hari. Lama-lama, kalian bakal punya jeda refleks. Sebelum ngomel, sebelum maki, sebelum balas WA dengan nada tinggi, ada ruang kecil. Dan ruang itu yang kelihatannya sepele bisa nyelamatin hubungan kalian, karir kalian, bahkan kesehatan mental kalian. Karena marah itu, kalau disimpan terus, bisa jadi racun. Bisa bikin badan kita sakit, jantung deg-degan, tekanan darah naik, tidur nggak nyenyak. Tapi kalau dilatih buat dilepas dengan cara sehat, kita bisa punya hidup yang lebih ringan. Akhirnya, ini bukan soal jadi orang yang nggak pernah marah, tapi jadi orang yang tahu kapan harus marah, gimana cara marah yang nggak nyakitin, dan kapan harus diam demi ketenangan batin. Karena hidup terlalu singkat buat dihabisin dengan dendam dan emosi yang meledak-ledak. Jadi, lain kali kalau kalian pengen marah, ambil napas dulu, kasih jeda, tarik napas dalam, dan tanya ke diri kalian, apa ini pantas buat diributin? Apa ini layak buat ngerusak hubungan? Apa saya bakal nyesel kalau saya ngomong sekarang? Kadang, yang kita butuhin bukan jawaban, tapi jeda.